Ustaz mau tanya hukumnya mendengarkan musik, memainkan alat musik. Ya. Hukumnya musik bagi anak-anak karena di sekolah ada pelajaran tertentu yang diiringi musik. Contohnya senam, jazakallah khair. Ya, saya berharap begini ya, kedepannya pun kalau misalnya Bapak Ibu lagi bertanya dengan saya, tolong diikutin sampai selesai tuntas penjelasan, kemudian direnungin. Saya nggak minta spontanitas langsung diambil, gitu kan? Anda boleh renungin, kemudian Anda lihat nanti, ya insya Allah minta petunjuk sama Allah supaya dikasih petunjuk yang benar. Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama jemaah pengajian saya untuk menjauhi musik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena begini, ada alasan. Bapak Ibu tahu, kalau Anda mau anak Anda hafal Quran, yang paling pertama Anda praktekin, kalau mau hafal Quran dan cepat ya, jangan dengarkan musik dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya, kecuali apalagi kalau dia sudah balik, nggak boleh. Itu spontan, hafalannya bisa sulit sekali. Kalau dia sudah mulai dengar musik dengan mau hafal Quran, sulit bersatu. Atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, kalau kita bahasakan biasa pacaran, maka itu pasti spontan. Ayat Quran mustahil bisa bekas sama dia. Kalau Anda masukkan anak Anda di tempat-tempat tahfidz Quran yang benar, pasti begitu ajarannya. Kalau dari sisi pandangan agama, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamirus syaitan. Apa itu? Anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata pada saat menjelaskan ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri lahwal hadits yudilla an sabilillah. Ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ini, demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah musik. Beliau mengatakan ini. Jadi cukup banyak statement para ulama berhubungan dengan masalah musik ini. Umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi, lebih baik dijauhi, karena dia sulit bertemu dengan Al-Quran. Dua hal yang kontroversial, nggak bisa, sulit ketemu. Al-Quran atau musik, susah. Kalau orang sudah biasa dengar musik, mustahil dia biasa mendengarkan Al-Quran. Itu agak sulit untuk menyatukannya, gitu kan? Maka saya selalu sarankan untuk dijauhi. Allahu a'lam. Saya contoh Bapak Ibu sekalian, saya coba praktekin di anak-anak saya ya. Saya bilang sama istri saya, coba kita mulai anak-anak ini dengarkan Al-Quran. Kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama, kita pribadi, kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu, coba jangan dipraktikin ke anak-anak. Coba dialihkan, biarkan dia sudah mengenal Al-Quran sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Biarin mereka kenal Al-Quran dari umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu lebih baik. Lebih baik daripada mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka. Ya, umumnya kalau sedih ya sedih, kalau senang yang senang. Al-Quran lebih baik. Mereka dapat setiap minimal sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dengar Al-Quran, satu hurufnya satu pahala. Dengar musik minimal nggak ada pahalanya, gitu kan? Karena memang ini adalah ayat Al-Quran dijanjikan, ini tidak ada janjinya. Itu minimal. Belum kalau kita bicara hukum-hukum syar'i yang lainnya. Allahu a'lam. Coba direnungin Bapak Ibu sekalian. Kalau di madrasah, di sekolah, Anda punya sekolah Islam, coba terapin. Ganti dengan yang lain. Misal pun ada lantunan-lantunan syair gitu kan yang berbau semangat Islam mungkin gitu kan. Tapi kalau dipakaikan dengan alat-alat musik, Allahu alam, saya sarankan pribadi ya untuk dijauhi. Allahu alam, itu jauh lebih aman insyaallah. Ada orang-orang yang memadatkan aktivitasnya hanya untuk mengajak orang lain pada hal yang tidak bermanfaat dan banyak menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Dikomentarilah oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud ayat ini adalah musik. Anda sepakat nggak? Awas, ini Ibnu Abbas loh. Sepakat. Sepakat. Jadi hukum musik apa? Haram. Nah, sebentar. Ini yang mau saya perdalam. Karena keluar dari ruangan ini, Anda akan menemukan dua persepsi. Bahkan tiga, yang langsung mengharamkan secara mutlak. Pokoknya musik gak boleh. Gak boleh, haram hukumnya. Udah gitu handphonenya bunyi. Tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung. Repot. Misal, contoh ya. Tadi silahkan cek. Dalilnya ayat ini. Dalilnya ayat ini. Nanti ada yang membolehkan mutlak. Mutlak boleh. Ya. Dan yang tengah-tengah itu yang mengklasifikasikan mana boleh, mana tidak. Betul. Yang ayat 6 surat Luqman ini adalah ayat yang mengharamkan musik. Tapi genre yang mana dari 7 tadi, itu yang dimaksud yang melalaikan. Ulama sepakat. Kalau para ahli bahasa lebih mendetailkan lagi. Yang dimaksud lahwun itulah yang khamriyat. Itulah yang, ghazaliyat. Itulah yang kemudian mengajak kepada nilai-nilai keburukan. Sisanya di luar itu tidak masuk kepada kategori lahwal hadis. Musik yang diikat dengan lahwun itu yang diharamkan. Dan kebanyakan mengutip Ibnu Abbas setengah-setengah. Yang di Luqman dikutip, yang di Asy-Syu'ara tidak dikutip. Karena komentar Ibnu Abbas ketika menafsirkan yang di Asy-Syu'ara ayat 227 khususnya, beliau menyampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau? Inilah yang dimaksudkan musik yang benar. Illal ladzina amanu. Jelas di sini? Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa di Muhammadiyah masuk ada musik? Kenapa Marsnya Sang Surya ada musiknya? Maka jawabannya, kami masuk golongan Asy-Syu'ara 227. Illal ladzina amanu. Jelas? Musik haram, iya emang. Kalau pertama,
kelebihan air jadi musyrik. Nah, itu haram. Yang kedua, kalau falas itu haram karena mengganggu. Yang ketiga, suara sendok dan garpumu ketika makan sedangkan tetanggamu kelaparan. Apa hukum musik dalam syariat Islam? Musik yang boleh solawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang meninggal, enggak salah. Atau lagu yang mengingatkan mati. Mati. Itu yang anak-anak muda. Kalau untuk yang mama, bila Israel. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majelis pengajian. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Pengantinnya lagunya mengingatkan pada Nabi. Apa salahnya? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Mustafa Nabi Muhammad SAW, abshir binailil muna, engkau mendapatkan kabar gembira karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca surah Maulaya salli wa sallim daiman abada. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak sambil masak. Atau suami bilang lahir anak, siapa namanya? Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan rasa bahagia saya yang sangat mendalam sekali malam ini bisa berbincang-bincang dengan Pak Beben, atau Pak Beben Jas. Ya, insyaallah nanti kita bisa ketemu fisik lah, insyaallah kalau sudah COVID-nya udah habis ini. Amin. Jadi memang pertanyaan Pak Afkan memang betul bahwa disekulerkan itu artinya bahwa musik itu berada di luar wilayah agama. Bahkan bukan sekedar ditaruh di luar wilayah agama, bahkan dimusuhi. Artinya diharamkan. Dan masih banyak umat Islam yang mengharamkan musik itu. Jadi ketika ditanya bagaimana hukumnya gitar, main gitar, mereka menjawab begini, Nabi Muhammad main gitar enggak? Enggak, ya berarti enggak boleh. Piano gimana? Lihat dulu pada zaman Nabi dari piano belum? Nabi main piano enggak? Enggak boleh. Setelah segala macam jenis alat musik ini ditanya, akhirnya kepada gending itu ada. Ini gong gimana? Oh ada. Nabi Muhammad pernah menyuruh seseorang ketika dia kondangan sama sahabat yang hajatan, kemudian di situ sepi. Nggak ada keramaian, kata Nabi, kenapa kau pengantin kok sepi begini? Coba dipukul gendangnya gitu. Nah berarti kalau gendang boleh. Gitu. Boleh. Jadi standarnya itu adalah kebenaran agama itu adalah yang diimplementasikan oleh Nabi dan sahabatnya pada abad ke-7. Semacam itu. Sampai ketika kita nanya kalau cebok pakai tisu gimana? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah pakai tisu. Jadi yang bisa pakai apa? Pakai batu. Jadi artinya otaknya dapat ke-7, kakinya sudah dapat ke-21 tercabik-cabik. Dan saya sendiri mengalami sebagai korban juga. Ketika saya ingin mengembangkan bakat saya dalam musik ini, ya saya pernah beli gitar 2 kali dan dua-duanya dipecahin. Karena haram kan gitu. Beli suling juga dipecahin juga. Ya sampai sekarang ya sudahlah, udah lewat waktunya lah gitu. Jadi begitulah kira-kira bahwa saya sangat setuju sekali dengan Pak Beben bahwa musik pada awalnya itu hanya boleh dimainkan oleh orang-orang suci, para tokoh agama, atau kasta-kasta di atas seperti Brahma dan sebagainya. Karena memang seperti itu, saya ingin sekedar bukan merespon ya, hanya memberikan catatan kaki aja.
catatan kaki itu tulisannya kecil-kecil Pak Beben, artinya di bawah gitu. Iya, bahwa memang pada awalnya musik itu dimainkan atau tempatnya itu adalah di kuil-kuil, di tempat-tempat peribadatan, di sinagog dan sebagainya. Yeah. Jadi orang lain masih boleh. Itu awalnya musik itu sebagai lambang kesucian juga. Karena dengan tapi bukan musik aja ya dengan seni suaranya, musiknya, sendera tarinya, itu semuanya untuk mendukung kekhusyuan seseorang untuk beribadah kepada Tuhannya. Itu kalau kita melihat dari kata antropologi musik seperti itu. Yeah. Nah kemudian begitu musik itu dibawa keluar dari tempat peribadatan, disitulah mulai musik itu berkembang. Yeah. Saya nggak tahu persis pertama kali apa yang munculnya, apa jazz dulu, pop dulu, saya nggak tahu lah. Tapi yang penting sejak dia keluar, baru musik berkembang, bervariasi, ya. Ada yang ke arah jazz, ada yang pop, ada yang country, ada dan sebagainya. Sampai sekarang ada dangdut berarti, ada keroncong dan sebagainya. Itu karena keluar dari tempat-tempat ibadah tadi itu. Jadi musik pada awalnya sebagai sesuatu yang sakral, tetapi kemudian umat Islam pada zaman kemundurannya itu memusuhi musik. Padahal ketika umat Islam membangun peradaban di Cordoba, itu banyak orang dari Inggris, Prancis belajar musik sama orang Islam kok di Cordoba. Tapi sekarang umat Islamnya mengharamkan musik, dianggapnya musik menjauhkan kita dari Tuhan. Nah itu, ya nggak tahu lah alasannya apa, ya karena Nabi tidak bermusik. Ya itu alasannya karena Nabi tidak menggunakan tisu, berarti nggak boleh pakai batu aja gitu sebenarnya itu. Kemudian juga Pak Iben, bahwa ekspresi keharmonisan yang luar biasa dalam musik ini semua orang tidak bisa mengingkarinya. Kemudian spiritual musik bagi jiwa itu sangat penting untuk meredam emosi yang sedang labil ya. Jadi musik-musik, terutama musik-musik religi ya, atau musik umum lah. Saya memperhatikan, bukan hanya memperhatikan sambil lalu aja. Di setiap keluarga, ketika ada kegemaran atau sebagai penikmat, bukan tidak sebagai musisi ya, seorang yang menikmati musik juga kita sebut sebagai orang musisi juga yang menikmati itu. Itu berbeda dengan keluarga yang sama sekali tidak pernah mendengarkan musik. Kasar, ya. Orang yang telinganya tidak mendengarkan musik itu perasaannya kasar sekali. Ya, jadi orang-orang yang mengharam-haramkan musik itu sensitivitasnya sangat rendah banget ya. Ketika dia berkata sesuatu atau apapun melakukan sesuatu, ada orang tersinggung, saya tegur, dia bingung. Tersinggung apanya? Saya ngomong apa? Jadi dia nggak paham ada orang tersinggung. Nah itu. Jadi ya, musik ini juga akan memberikan melembutkan perasaan kita. Terutama kita salah satu cara kita untuk mengatasi bad mood lah. Kita sedang mengalami bad mood. Itu salah satu yang paling efektif itu kan mendengarkan musik. Ya. Apalagi musik-musik religi. Iya. Tapi musik religi dan musik yang bernuansa religi itu bisa kita bedakan. Kalau musik religi yang dinyanyikan oleh siapa tuh? Bimbo. Sabian. Sudah Habib Haddad dan sebagainya. Itu musik religi. Tapi kalau musik-musiknya Chrisye atau Bimbo ya atau Ebit, itu musik-musik yang bernuansa religi. Itu mendengarkan musik-musik religi itu bisa menyejukkan hati kita kok. Ya. Bahkan merasa segar, ada satu pencerahan. Ditambah lagi apalagi syair-syairnya. Jadi di antara musik-musik religi juga ada yang bernasib untung ya menjadi lagu-lagu yang abadi. Lagu-lagu abadinya yang Chrisye, Bimbo ya, kemudian siapa lagi tuh? Ebit ya. Itu musik lagu abadi itu artinya lagu yang berlangsung lama dan telinga kita nggak pernah bosan. Yeah. Dibuka lagi ya setelah bulan kita buka lagi masih enak juga. Tetap eksis gitu. Nah, ada lagu kasang yang laris tidak boleh hilang gitu. Kayak lagu-lagu siapa dulu tuh? Dulu Sumbang ya? Ya, gitu kan ada kan lagu-lagu itu tuh, lagu-lagu semacam itu. Jadi nantinya seperti musik bagi jiwa yang sangat penting untuk meredam emosi
yang sedang labil semacam itu diperlukan sekali. Tetapi di sini juga saya tidak terlalu menegaskan ya, apakah salah satu cara untuk kita mengatasi bad mood itu lebih efektif musik atau lebih efektif minyak wangi, keharuman. Saya kira tergantung pada sensitivitas orang ya. Ada yang sensitivitas di hidungnya, ada yang di telinganya, mungkin juga lukisan-lukisan yang indah atau melihat pemandangan alam yang indah ya. Naik gunung barangkali itu salah satu mengatasi bad mood semacam itu, tergantung pada sensitivitasnya. Jadi saya tidak merekomendasikan harus dengan musik karena orang punya sensitivitas yang berbeda kan begitu. Kemudian juga ini mengapa musik punya pengaruh yang begitu dahsyat ya kepada emosi. Karena musik itu sendiri punya jalur yang langsung menyentuh emosi manusia. Artinya begini, ketika indera kita, mata, melihat satu perangsang, seorang perempuan cantik lewat, itu antara pikiran kita tertarik, menyukai, ya kan, atau mungkin menimbulkan syahwat dan sebagainya, itu ada proses dulu dari mata ke regulator dulu, otak kita diproses melihat bokongnya seperti apa, buah dadanya sebesar apa, ya kan begitu. Itu ada waktu, jeda waktu yang cukup lama baru kita memberikan penilaian. Tapi kalau musik itu langsung menyentuh emosi langsung, tidak melalui begitu jreng gitu, kita langsung menyentuhnya. Ya, jadi lebih dekat. Sebab di samping itu juga telinga ini begini. Orang buta, saya punya dosen profesor tamatan Amerika itu buta. Tapi dia punya kecerdasan yang sangat tinggi, profesor, doktor dari Amerika, orang Mesir ya. Dia buta. Artinya dengan indera telinga ini itu lebih berpotensi membangun kecerdasan daripada mata itu. Itu satu, memang berbeda. Tapi kalau orang itu budeg pasti goblok. Betul enggak? Akan berbeda. Jadi musik itu kan ke telinga kita itu sendiri. Itu maksudnya bahwa musik langsung menyentuh emosi kita ini. Kemudian kita ketika merasa gembira ya, senang, sukaria, ketika kita di diskotek ya, atau di tempat hiburan atau di panggung ya, ikut menari, gembira. Kemudian kita juga pernah merasakan, mungkin kita pernah menangis sendirian di kamar dengan mendengarkan musik balada barangkali. Ya, itu betul-betul kita merasakan ada, bahkan detak jantung kita bergeser mungkin ya. Yang satu menit itu 70 detak jantung kita yang regularnya itu, mungkin ketika lagunya itu lagu sedih, mungkin agak lamban. 60-69 barangkali. Lah kita lagu gembira menjadi 71 begitu, ada pergeseran semacam itu. Kita merasakan sendiri semacam itu. Kemudian kita juga melihat sebetulnya bahwa orang bisa melukis, orang bisa menggambar, orang bisa menari, orang bisa berpengetahuan, matematika, fisika. Tapi ketika orang itu bermusik, ini sesungguhnya kemampuan yang paling aneh dimiliki manusia, itu adalah musik. Jadi Pak Beben ini makhluk yang aneh sebetulnya. Makhluk langka. Langka ya. Karena akan berbeda semacam itu. Nah, begini selanjutnya. Karena ini pertanyaan Pak Afkar tadi menohok saya, itu bagaimana musik disekulerkan. Bahwa sebetulnya musik sendiri, Islam sendiri tersebar itu sebetulnya dikawal dengan musik juga. Bahwa Al-Quran itu sendiri punya internal music. Di dalamnya itu punya internal music. Coba kita perhatikan. Syair-syairnya yang indah.
Kemudian huruf-huruf akhir setiap bait berupa sanjaknya itu sangat teratur rapih, menimbulkan suara irama yang stabil. Coba kita dengarkan wadduha, wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu bukan secara kebetulan. Memang irama semacam itu akan lebih mudah menarik perhatian kita daripada kalimat-kalimat biasa. Dan Nabi sendiri juga memerintahkan supaya ketika membaca Al-Quran itu kita harus dengan memperbagus suara kita. Hasinu aswatakum inda kulli qiraatil Quran, ya. Perbagusilah suaramu ketika membaca Al-Quran itu sendiri. Tetapi juga dalam peradaban Arab ini Pak Beben, ternyata musik ini juga bukan di tempat ibadah Al-Quran saja, bahkan di bidang ilmu pengetahuan itu musik mengawal. Jadi nanti musik itu bukan hanya menyampaikan perasaan kemanusiaan, menyampaikan kesedihan, kegembiraan dan sebagainya, tapi juga untuk mengemas ilmu pengetahuan. Ya, di dalam dunia Arab, peradaban Arab ini semua ilmu pengetahuan itu ada sajaknya, ada qasidahnya, ada nazamnya, ya, bukan hanya di bidang akidah, sampai ilmu nahwu pun itu menggunakan sajak. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, sampai di ilmu logikanya Aristoteles, ya, itu juga berbentuk nazam, berbentuk sajak dengan akhiran kata yang sama. Ya, seperti begini, hukum kontradiksi, hukum paradoks itu adalah perlawanan dalam bentuk kualitas. Itu dinyatakan tanaqudun khulfu qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Jadi bahwa sesuatu yang paradok itu harus ada kesamaan dalam 8 unsur. Waktu, tempat, orang, pelaku, objek dan sebagainya. Itu dalam nazam. Nah itulah makanya dalam dunia Islam itu orang kau bisa hafal itu kan yang dihafal syairnya itu. Seperti ilmu nahwu. Betapa banyaknya, rumetnya itu teori ilmu nahwu itu. Tapi kok bisa mau semuanya? Karena hanya terdiri dari 1000 bait. Dihafal sebenarnya alfiyah ya. Betul nggak? Betul. Anda hafal nggak alfiyahnya? Ya. Pernah hafal? Ya. Jadi sampai nahwu, soroh, balaghah, mantik semuanya linguistik ya, termasuk ilmu semantik, ilmu retorika dan sebagainya itu dalam bentuk musik. Ada iramanya. Nah ini yang menjadi satu contoh umpamanya. Nah nanti irama-irama apa atau vokalnya apa itu disebutnya dalam bahasa Arab namanya bahar. Dalam dunia Islam ini ada 16 bahar. Bahar itu artinya apa ya? Not, irama ya, irama. Bentuk puisi. Kalau kita kan ada pantun, ada gurindam, ada soneta, ada sajak kan gitu. Nah di Arab itu ada 17. Yang itu satu namanya bahar tawil, itu wazannya faulun, mafa'ilun, faulun, mafa'ilu. Yang kedua itu baharnya namanya bahar madid, wazannya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Kemudian yang ketiga bahar basit, itu wazannya mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Yang pertama fa'ilun panjang, yang keduanya pendek, fa'ilun. Itu ketukannya seperti itu. Kemudian yang keempat bahar al-wafir, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Kemudian bahar kamil itu mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Bahar hazaj yaitu mafa'ilun, mafa'ilun. Kemudian rojaz itu musafilun, musafilun, musafilun. Kemudian ramal fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Bahar sarya mustafilun, mustafilun, fa'ilun. Kemudian bahar munsarih itu mustafilun,
maf'ulatu mustafilun. Bahar khafif yaitu fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Bahar mudhari' yaitu mafa'ilun fa'ilatun. Kemudian al-muqtadab maf'ulatu mustafilun. Kemudian bahar al-mujtath yaitu mustafilun fa'ilatu. Kemudian al-mutaqarrib yaitu fa'ulun 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 fa'ulun. Al-mutadarik yaitu fa'ilun 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 fa'ilun. Jadi ini yang bahar tadi ini mungkin fa'ilun fa'ilun fa'ilun. Mungkin kalau sekarang ini jenis musiknya musik country barangkali gitu. Iya. Jadi menyatu dalam ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan. Nah, itu yang menjadi apa namanya perlu kita perhatikan. Saya nggak mengerti kenapa orang umat Islam sekarang kok memusuhi musik, saya nggak tahu lah. Itu mungkin ya karena menganggapnya itu maksiat, jadi ya diharamkan gitu. Padahal apa yang dikatakan Pak Beben, ya mahalut tajalli Tuhan bisa dirasakan melalui musik, saya bisa memahaminya. Tapi kalau mengatakan pada orang lain mungkin akan menjadi bingung gitu ya. Saya memahaminya sekali Pak Beben, saya mengerti sekali macam itu. Kemudian musik itu muncul sebagai bentuk awal komunikasi. Awalnya tuh berkomunikasi. Bahkan kalau kita pengen anak-anak kita bisa cepat bicara, kan ada anak yang lambat bicara kan. Memang secara kedokteran itu kan bergiliran. Berjalan dulu, apa kaki dulu, berjalan dulu, apa keluar gigi dulu, apa ngomong dulu. Kalau berjalan dulu nanti giginya lambat. Kalau gigi dulu nanti ngomongnya lambat. Tetapi sebetulnya bisa dirangsang anak itu supaya bisa cepat berkomunikasi berbicara, itu yang sering-sering saja menjelang dulu dikasih musik-musik. Ya musik-musik instrumentalia ya, atau musik-musik relaksasi. Saya juga tiap malam Pak Beben ketika menjelang tidur saya buka musik-musik relaksasi ya. Saya mendapatkan kenyamanan tidur lebih berkualitas ya dengan musik-musik relaksasi itu. Iya. Tapi kalau Anda senangnya Quran mah enggak silahkan. Iya. Tapi jangan Qurannya Abdul Basit Abdul Somad ya, malah nggak bisa tidur tuh malah keleng gitu. Musiknya minimal kayak Al-Qudaifi ya, yang murattal, iya. Yang nada rendah ya, jangan nada keras gitu macam itu. Sebagai relaksasi. Iya. Termasuk juga kalau kita punya sapi yang kurang gairah makannya dikasih musik insya Allah makannya juga lebih ini kok. Ya, bertambah nafsu makan. Kenapa di restoran-restoran besar yang mahal itu seperti di Jakarta kota-kota metropolitan kok di restoran kan selalu ada musik-musik yang slow, itu juga untuk menambah nafsu makan juga sebetulnya kalau mau tahu mah.